Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Fauzan Nurdiyat dari kelas WIB. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai ujian praktikum computer vision yang sudah saya buat. Untuk flow-nya sendiri, yang pertama ada data collection, kemudian yang kedua ada data preprocessing, yang ketiga ada filter extraction, yang keempat ada transformation, yang kelima ada modeling, yang keenam ada experiment design, dan yang terakhir adalah result atau hasil. Nah, untuk latar belakang sendiri, computer aided recognition penting karena komputer merupakan perangkat yang multiguna. Komputer juga telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan-kegiatan di semua sektor kehidupan. Nah, kemudian muncullah suatu pertanyaan, bagaimana solusi kita dalam membangun computer aided recognition? Kalau menurut saya sendiri, yang pertama tentunya perlu diajarkannya dasar-dasar AI sejak dini. Karena apa? Karena ketika kita hendak belajar artificial intelligence, namun kita tidak memiliki dasarnya, contohlah kita tidak memiliki dasar Python atau mungkin dasar pemrograman, kita nanti bakal lumayan kesulitan ketika memahami materi-materi yang diberikan mengenai AI ini. Karena materi AI ini termasuk cukup kompleks dan banyak sekali subbab-subbabnya ya. Jadi menurut saya sangat perlu sekali untuk diajarkan dasar-dasar AI ini sejak dini. Kemudian yang kedua, adanya berbagai pelatihan AI gratis yang menarik, sehingga dari tadi orang-orang yang sudah ini mendapatkan dasar AI, mereka ini termotivasi untuk mengikuti pelatihan tersebut karena gratis dan menarik gitu loh. Nah, setelah mereka mengikuti pelatihan tersebut, mungkin dasar-dasar tersebut bisa dikembangkan lagi sehingga mereka ini bisa menciptakan sebuah produk yang berguna bagi masyarakat luas. Kemudian yang ketiga, adanya pengenalan teknologi AI terhadap masyarakat luas. Nah, ini merupakan salah satu motivasi agar orang-orang ini minat untuk belajar AI ya. Karena jika kita hanya melihat AI secara dalam lingkup yang sempit, maka kita tidak akan termotivasi gitu loh. Tapi ketika kita melihat AI dalam lingkup yang luas atau mungkin banyak digunakan di masyarakat, mungkin motivasinya akan semakin meningkat. Kemudian di sini data collection sendiri yang saya gunakan dalam praktikum ini dataset yang sudah disediakan oleh pihak Orbit, dan setelah saya masukkan ke Drive mungkin ada sedikit perbedaan dari jumlahnya setelah saya lakukan programmingnya. Itu terdeteksi ada 2228 trend image untuk 4 jenis hewan dan 769 test image untuk 4 jenis hewan ya teman-teman ya. Kemudian di sini untuk data pre-processingnya sendiri, di sini saya menggunakan ukuran image-nya 224 dengan batch size-nya 32, karena waktu coba di batch size 64 itu terjadi error, mungkin karena nggak kuat juga laptopnya, sehingga saya memutuskan untuk menggunakan batch size-nya yang 32 di sini ya. Nah, kemudian untuk training sama validation-nya ini juga sama semua ya, ukuran sama batch size-nya. Kemudian, nah di sini modelingnya, di sini saya full menggunakan modelingnya MobileNet. Kemarin sempat mencoba yang ResNet juga, namun entah kenapa juga tidak bisa, dan akhirnya menggunakan MobileNet. Hanya saja saya menggunakan beberapa optimizer kemarin, SGD dan juga Adam dengan jumlah epoch yang berbeda tentunya ya. Di sini saya menggunakan model MobileNet, ukurannya juga sama dengan tadi. Kemudian untuk model dense-nya menggunakan 1024, 512 sama 4 dengan activation-nya ReLU dan Softmark dengan nama classification. Nah, di sini saya mengambil model compile-nya di sini yang SGD ya, yang menggunakan optimizer-nya SGD. Nah, di sini optimizer apa saja yang digunakan pada program ini. Kali ini saya menggunakan optimizer SGD. Saya mencoba selama 3 kali. Yang pertama menggunakan SGD, yang kedua menggunakan SGD, yang ketiga menggunakan Adam. Dan untuk epoch dan batch size-nya, di sini sebenarnya saya mau mencoba yang 64 namun nggak bisa. Jadi akhirnya tetap 32, namun saya bedakan di epoch-nya.
Nah, untuk 30 epoch dengan optimizer SGD dengan 32 bit itu mendapat akurasi sekitar 95%. Nah, kemudian untuk 40 epoch dengan 32 bits optimizer SGD itu mendapat sekitar 96%. Kemudian untuk 40 epoch 32 bitnya untuk optimizer Adam di sini hanya mendapat 88% saja. Kenapa di sini yang Adam saya mengambil 40 epoch langsung? Karena setelah saya coba di 30 dan 40 epoch itu akurasinya lebih bagus yang 40 epoch. Mungkin untuk sedikit kodenya ini saya coba perlihatkan yang sudah jadi, dimana yang saya gunakan itu yang menggunakan optimizer SGD dengan 40 epoch dan 32 batch. Ini mungkin untuk kode programnya bisa saya perlihatkan sebentar. Nah, di sini saya menggunakan modelnya itu ini tetap MobileNet, kemudian optimizernya SGD. Nah, kemudian setelah itu saya menggunakan di sini 40 epoch ya, 40 epoch. Setelah dilakukan training ini cukup lama, makan waktu sekitar 1,5 jam kalau tidak salah ya. Kemudian ininya didapat grafiknya seperti ini. Sudah cukup bagus grafiknya karena akurasi dan akurasinya itu mendekati dan loss dengan lossnya itu juga ini apa namanya, jaraknya tidak terlalu jauh sehingga dia tidak overfitting dan juga tidak underfitting. Mungkin cukup baik ya untuk hasilnya kalau menurut saya. Dan di sini setelah dilakukan tes pada image yang ada, kemudian di sini nah ini udah ada ininya submissionnya. Saya menggunakan yang ini karena ini hasil yang terbaik setelah saya coba dari 3 percobaan. Next kita kembali ke PPT-nya. Nah, untuk leaderboardnya ini saya perbarui lagi di hari ini karena kemarin itu masih di atas dengan akurasi 95%, namun setelah hari terakhir ternyata menurun. Nah, ini first entry saya itu di 95% itu menggunakan optimizer SGD dengan 30 epoch. Kemudian yang kedua ini saya menggunakan optimizer SGD juga dengan 40 epoch itu dapat 96,7% ya. Dan yang ketiga yang Adam itu enggak saya masukin karena ini kemarin waktu habis barusan tadi mencoba yang Adam itu baru selesai nge-training 40 epoch, kemudian kebetulan mepet dengan berbuka puasa dan akhirnya saya tinggal dan nggak sengaja laptopnya keselip sehingga di Google Colab-nya itu mengulangi lagi. Nah, mengulangi lagi ketika saya coba run lanjutannya itu nggak bisa, harus nge-run dari awal. Nah, waktu saya run dari awal ternyata GPU saya sudah habis kuotanya. Itu kemarin saya sudah mencoba menggunakan 2 akun. Di akun yang pertama itu GPU-nya sudah habis, ini di akun kedua juga habis lagi GPU limit dari Google Colab-nya. Jadi harus mengupload lagi di akun yang ketiga jika ingin mencoba. Namun karena keterbatasan waktu, karena kesalahan saya juga baru mencoba yang Adam tadi, sehingga akhirnya saya memutuskan untuk ya udah tidak jadi untuk menampilkan yang Adam. Karena harus mengupload lagi data try-nya, kemudian data testnya ke Google Drive yang memakan waktu cukup lama, sekitar 1,5 jam juga karena internetnya juga lemot, sehingga saya memutuskan untuk tidak menggunakan yang Adam dan tidak saya up juga ke sini karena hasilnya itu belum sampai hasilnya, baru sampai habis nge-training epoch dan mau ke step berikutnya itu udah ini keslip laptopnya. Jadi waktu Google Colab nyambung lagi itu udah nggak kedetek dia step sebelumnya sehingga harus mengulangi dari awal. Oke, kemudian untuk penjelasan secara singkat terkait hasil yang saya dapatkan, yang pertama model optimasi mempengaruhi akurasi yang kita dapatkan. Nah, di sini model optimasi mempengaruhi karena ketika saya menggunakan SGD itu mendapatkan akurasi sekitar 95 dan 96%. Namun ketika menggunakan Adam dengan epoch yang sama itu hanya mendapatkan sekitar 88%. Perbandingannya di sini cukup jauh. Jadi menurut saya model optimasi ini
mungkin akan mempengaruhi akurasi yang akan kita dapatkan. Dan selain model optimasi, mungkin modeling yang kita buat ya, karena tadi saya menggunakan MobileNet semua, mungkin bisa jadi jika menggunakan ResNet dengan Adam itu lebih baik daripada MobileNet dengan Adam, mungkin juga bisa. Tapi kemarin saya itu gagal waktu mencoba yang ResNet. Kemudian yang kedua, semakin banyak training efforts yang kita lakukan, bisa jadi akurasi model yang didapatkan akan semakin baik ataupun semakin buruk. Namun kebetulan kemarin ketika saya mencoba 30 efforts dan 40 efforts itu akurasinya meningkat. Namun ada kasus juga teman sekelompok saya, jadi sebelum ini kita sempat berdiskusi waktu yang di sesi pagi itu. Teman saya mencoba dari 20 efforts, kemudian ada yang mencoba 30 efforts, ada yang 50 efforts dan 100 efforts. Nah, ada waktu mencoba 100 efforts itu ternyata hasilnya tidak lebih baik dari 50 efforts. Mungkin karena ada faktor-faktor lain selain kita melakukan training data. Seperti waktu itu kita pernah dengar kan, ada seseorang yang mempresentasikan, ada kelompok lain yang mempresentasikan kalau di trainnya itu secara looping atau udah di train kemudian di train lagi supaya akurasinya bisa lebih baik lagi. Namun itu di trainnya secara berbeda gitu loh, menggunakan transformation learning apa-apa gitu kalau nggak salah ya. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan singkat menurut saya yang saya dapatkan dari praktikum kali ini di computer vision. Kemudian kesimpulannya, mengapa deep learning mampu mengenali image hewan secara baik? Nah, ini menurut saya karena bentuk hewannya terlihat perbedaannya secara signifikan ya teman-teman ya. Karena apalagi di sini kita hanya membedakan beberapa jenis hewan dengan jenis yang berbeda. Seperti kuda, kucing, anjing, dan domba ya. Nah, berbeda halnya ketika mungkin kita mendeteksi jenis-jenis kuda seperti mungkin macan. Sebagai contoh macan, sebagai mungkin macan tutul, kalau nggak macan Kalimantan, macan Jawa. Nah, mungkin seperti itu bakal lebih sedikit susah untuk si deep learning ini bisa mengenali objeknya karena bentuknya hampir mirip dan kita juga memerlukan dataset yang benar-benar dia itu menunjukkan perbedaan antara macan Jawa dengan macan Kalimantan misal. Seperti itu kalau menurut saya. Dan kemudian kedua, apa limitasi kelemahan dari sistem AI yang Anda bangun? Menurut saya sudah cukup baik dan saya sendiri juga belum menemukan kelemahannya karena baru melakukan implementasi di testing image yang ada di situ dan menggunakan dataset itu. Karena kita belum mengimplementasikannya secara mungkin aplikasi atau mungkin website untuk dapat mendeteksi sesuatu, jadi mungkin saya belum tahu. Tapi setahu saya mungkin 95%, akurasi 95% itu udah cukup baik karena akurasi yang baik itu kan sekitar 88 sampai 90% sedikit lah, jangan sampai lebih ke 90. Ini setahu saya, jadi mohon maaf kalau semisal ada kesalahan. Nah, itu takutnya kalau terlalu tinggi nanti bakal overfitting, kalau terlalu rendah maka bakal underfitting. Jadi menurut saya 95% itu sudah cukup baik. Oke, sekian untuk presentasi dari saya terkait ujian praktikum computer vision. Apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan ucapan atau mungkin kesalahan statement yang saya ucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya juga masih belajar. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.